Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 691 tidak punya surat undangan. Produser wanita. Pikir Laura sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Watson. Sebenarnya Laura masih berharap bisa mengenal lebih jauh orang yang disebut-sebut sebagai bos industri hiburan tanpa harus menjual tubuhnya. Dengan makin banyak orang yang dia kenal, maka makin banyak pula peluang yang dia miliki. Namun sayangnya, para produser dan sutradara tersebut semuanya mengincar tubuh para bintang wanita. Jika ingin mendapatkan beberapa peluang, semua bintang wanita harus merelakan tubuhnya. Itu sebabnya Laura sangat membatasi diri untuk berhubungan dengan orang-orang seperti itu. Watson berkata pada Laura dengan serius, "Laura, jangan khawatir. Produser yang akan aku perkenalkan padamu adalah produser yang sangat serius, itulah sebabnya dia memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk memilih aktor dan aktrisnya. Ketika ketemu dia nanti, kamu harus bersikap dengan baik, kamu mengerti?" Laura berkata kepada Watson dengan penuh semangat, "Ya, Pak Watson, terima kasih banyak. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, aku melakukannya juga untuk diriku sendiri." Watson menjawab secara terang-terangan dan kemudian melanjutkan, "Produser ini berjanji padaku bahwa jika aku bisa menemukan pemeran utama gadis yang cocok, dia akan membiarkanku menjadi sutradara drama ini. Drama ini adalah blockbuster internasional dengan investasi hampir 600 miliar. Begitu kamu bisa menjadi pemeran utama gadis dalam drama ini, aku jamin kamu akan menjadi bintang terkenal, jadi kamu harus bisa memanfaatkan kesempatan kali ini dengan baik, kamu tahu." Laura segera mengangguk, "Ya, aku mengerti, Pak Watson." "Hehe, baiklah, kamu bisa menunggu di sini dulu. Aku akan menyapa beberapa temanku, ketika produser itu datang, aku akan langsung membawamu untuk bertemu dengannya," kata Watson kepada Laura sambil tersenyum. Laura sangat bersemangat sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya terus mengangguk, seraya berkata, "Baik, Pak. Terima kasih, Pak Watson." Watson memandang Laura dan tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Laura berdiri di sana sendirian. Wajahnya yang cantik penuh dengan kegugupan. Dalam hatinya, dia tahu bahwa kesempatan semacam ini mungkin tidak akan datang dua kali. Di sisi lain, Morgan, Rayhan, Ryan dan lainnya tengah naik taksi ke dermaga. Ketika semua orang melihat Alice Cruiseball, mereka semua seolah membeku di tempat yang sama dan ekspresi wajah mereka terlihat sangat takjub, karena mereka belum pernah melihat kapal pesiar yang begitu mewah. "Apa kapal pesiar ini sangat mahal?" tanya Ryan sambil melebarkan matanya. "Harga kapal pesiar ini lebih dari 1 triliun, jawab Brian. Dengan wajah yang sangat sombong setelah mendengar kata-kata Ryan. "Ya Tuhan, itu sangat mahal." Melinda menutup mulutnya, dan berteriak. Dia sangat terkejut dan dia tidak tahu harus berkata apa lagi. "Baiklah, ayo masuk," kata Brian sambil tersenyum, lalu berjalan langsung ke kapal pesiar. Setelah mereka naik kapal pesiar, mereka melihat ada banyak gadis cantik berdiri di kapal pesiar. Gadis-gadis cantik ini semua seksi, dengan kaki panjang dan P*** A besar. Ketika gadis-gadis cantik ini melihat Morgan, Ryan, dan yang lainnya, mereka semua mulai berteriak dengan suara genit dan ekspresi di wajah mereka sangat bersemangat. Ryan dan Rayhan tercengang saat melihat sikap gadis-gadis cantik tersebut, dan bertanya kepada Brian dengan nada bingung, "Tuan muda Brian, ada apa dengan gadis-gadis ini?" Brian menjelaskan dengan nada yang sangat santai. "Gadis-gadis ini semua adalah model yang tidak memenuhi syarat untuk masuk ke pesta dansa. Di sini mereka memancing generasi kedua yang kaya. Jika kalian berdua tertarik, kalian bisa membawa mereka masuk. Kalian juga bisa langsung membawa mereka ke kamar di malam hari." Gadis-gadis cantik ini tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pesta dansa, jadi mereka hanya dapat membeli tiket Alice Cruiseball terlebih dahulu dan kemudian menunggu di sini untuk menunggu generasi kedua yang kaya. Setelah tamu generasi kedua yang kaya pesta dansa masuk, mereka baru bisa masuk bersama dengan generasi kedua yang kaya itu. Meskipun gadis-gadis cantik ini memiliki tubuh yang seksi, tetapi selama generasi kedua yang kaya memiliki otak sedikit saja, maka generasi kedua yang kaya itu tidak akan tertipu. Karena model-model ini tidak berbeda dengan P*** R kelas atas, dan tidak mungkin bagi orang-orang kaya generasi kedua akan menyukai gadis seperti ini. Setelah Rayhan dan Ryan mendengar apa yang dikatakan Brian, mereka hampir tercengang pada saat yang sama dan kemudian mereka menggelengkan kepala. Mereka tidak bodoh dan tentu saja tahu bahwa gadis-gadis ini tidak baik. Begitu seorang pria bertemu dengan gadis seperti itu, dia mungkin tidak akan bisa menyingkirkannya nanti. Sementara itu, Brian menyadari bahwa Morgan terlihat sangat tenang saat ini, seolah-olah dia tidak tertarik pada gadis itu sama sekali, atau bahkan menoleh untuk melihat mereka. Hal ini membuat Brian merasa sedikit aneh, karena menurutnya ketika orang desa seperti Morgan melihat gadis-gadis itu, dia seharusnya seperti Ryan dan Rayhan. Namun Morgan ternyata bisa begitu tenang saat ini. Beberapa menit kemudian, Brian membawa Morgan, Paula, dan yang lainnya ke pintu masuk ruang perjamuan. Pada saat ini, ada dua penjaga keamanan yang berdiri di pintu masuk ruang perjamuan.
Setiap tamu yang memasuki aula harus menunjukkan surat undangannya dan Raihan dengan cepat mengeluarkan surat undangannya. Karena Brian memiliki hubungan yang sangat baik dengan Eriko, dia tidak perlu menunjukkan undangan saat ini. Dia hanya menyapa satpam dan berjalan langsung ke aula. Setelah melihat Brian masuk, Raihan segera mengeluarkan surat undangan dan menyerahkannya kepada penjaga keamanan. Setelah melihat surat undangan di tangan Raihan, satpam itu melontarkan sedikit rasa jijik di matanya dan kemudian berkata dengan ringan, "Maaf, tiket Anda hanya tiket Alice Cruise Ball, bukan tiket pesta dansa. Jika Anda mau pergi ke pesta dansa, Anda harus mengeluarkan surat undangan pesta dansa." Setelah Raihan mendengar kata-kata penjaga keamanan, dia langsung membeku di tempat, dengan ekspresi yang sangat malu di wajahnya. Paula, Felicia dan yang lainnya juga terlihat sangat malu. Ternyata Raihan ditipu, tiket yang dibelinya bukan surat undangan pesta dansa, tapi hanya tiket Alice Cruise Ball. Namun, tiket kapal pesiar itu sendiri tidak berharga, masing-masing hanya seharga 1 juta dan siapapun dapat membelinya, sementara tiket dansa berbeda dan bahkan tidak bisa dibeli oleh sembarang orang. Raihan tersipu dan tidak tahu harus berbuat apa. Apalagi semua orang sudah membeli pakaian untuk menghadiri pesta dansa dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk membuat kekacauan seperti itu. Pada saat ini, Paula dan Felicia masih terlihat di samping. "Raihan, apa kamu salah? Kamu membawa kita semua ke sini hanya agar kita bisa melihat kapal pesiar ini," teriak Melinda dengan mata melotot. Raihan tampak malu, tidak yakin bagaimana menjelaskannya. Kata-kata Melinda sama sekali tidak sopan. Kata-katanya sangat pahit, kejam, dan tidak menghargai Raihan sama sekali. "Jika kamu tidak bisa membeli tiket, katakan saja langsung. Katakan, apa kamu membodohiku di sini? Apa-apaan kamu ini? Aku benar-benar muak denganmu, membuat orang malu saja." Bab 692 Kinara. Raihan sebenarnya sudah sangat malu karena salah tiket, tetapi ketika Melinda mengatakan ini, ekspresi wajahnya tampak lebih muram. Rian mengerutkan kening, lalu berteriak pada Melinda, "Melinda, tolong jangan katakan sepatah kata pun, Raihan tidak bermaksud begitu." Melinda cemberut dan menjawab, "Bagaimana aku tahu dia sengaja melakukan hal ini atau tidak? Cukup, bisakah kamu berhenti bicara? Meskipun kamu tidak bisa masuk ke sana, apa yang bisa kamu lakukan?" Bagaimanapun tiket ini dibeli oleh Raihan, dia juga ditipu. Saat ini, Rian makin merasa tidak nyaman terhadap Melinda. Dia benar-benar tidak mengerti kenapa dia bisa jatuh cinta pada wanita seperti Melinda. Raihan ragu-ragu sejenak, lalu mengeluarkan ponsel dan memutar nomor telepon temannya, lalu menanyakan tiket itu kepada temannya. "Raihan, apa kamu gila? Tahukah kamu orang-orang besar seperti apa yang menghadiri pesta dansa hari ini? Mereka semua adalah generasi kedua yang kaya dan selebriti yang terkenal di Provinsi Jawa Timur, salah satunya memiliki latar belakang yang luar biasa dan aku saja bahkan tidak bisa masuk. Bagaimana mungkin aku bisa memberimu tiket ke pesta dansa? Dan meskipun aku bisa mendapatkannya, tidak mungkin aku menjualnya padamu seharga 4 juta. Teriak teman Raihan dengan sedikit geram. Dia juga kesal karena Raihan begitu bodoh. Setelah mendengar kata-kata temannya, Raihan langsung membeku di tempat. Ekspresi wajahnya sangat muram dan dia tidak tahu harus berkata apa. Sebenarnya, Morgan telah bertanya-tanya sebelumnya, karena gadis-gadis cantik di dek kapal pesiar itu sangat ingin pergi ke pesta dansa, mengapa mereka tidak membayar tiket mereka sendiri. Tiket seharga 4 juta seharusnya masih terjangkau untuk ukuran gadis-gadis cantik itu. Sekarang Morgan baru menyadari bahwa tiket yang Raihan beli seharga 4 juta itu hanyalah tiket kapal pesiar, bukan tiket pesta dansa sama sekali. Felicia berbisik kepada Raihan, "Raihan, kamu tidak perlu terlalu sedih, karena kita tidak bisa masuk, lupakan saja, ayo kita kembali." Namun, setelah mendengar kata-kata Felicia, Raihan menatap Felicia dan berkata dengan nada menyesal, "Feli, maafkan aku tidak menyangka tiket ini ternyata bukan tiket pesta dansa, karena ternyata untuk pesta dansa kita butuh surat undangan." "Tidak masalah. Kamu juga tertipu, aku tahu," ucap Felicia sambil tersenyum, lalu melanjutkan, "karena kita tidak bisa menghadiri pesta dansa, ayo kita pergi ke bar untuk bermain-main. Lagi pula, sama saja bukan? Ya, ayo kita pergi ke bar." Rian segera menimpali dengan penuh semangat. Raihan menghela napas tak berdaya, lalu berbalik untuk pergi. Brian, yang sudah memasuki ruang perjamuan, tentu saja melihat adegan ini. Akan tetapi dia tidak berbicara sepatah kata pun, melainkan menunggu Raihan dan yang lainnya mengambil inisiatif untuk meminta tolong padanya. Sebenarnya Brian sudah curiga sebelumnya. Morgan, Raihan, dan Rian tidak terlihat seperti generasi kedua kaya yang bisa mendapatkan tiket pesta dansa. Pada saat ini, Brian menyadari bahwa para pecundang miskin itu telah melakukan kesalahan. Namun Brian juga tidak menyangka Morgan dan yang lainnya justru berbalik dan ingin pergi tanpa meminta bantuan padanya. Brian mungkin tidak peduli jika orang lain pergi, tetapi jika Paula pergi, itu pasti akan menjadi kerugian besar bagi Brian, jadi Brian buru-buru berteriak, "Kenapa kalian pergi?" Ketika Raihan mendengar kata-kata Brian, dia melirik Brian tanpa daya dan kemudian berkata dengan suara rendah, Tuan muda Brian, kami tidak memiliki surat undangan untuk pesta dansa, jadi kami tidak bisa masuk."
Kenapa kalian tidak memberitahuku jika kalian tidak punya surat undangan? Tanya Brian dengan santai, lalu berteriak pada penjaga. Keamanan di pintu, mereka semua temanku. Mereka ikut denganku. Aku tidak perlu surat undangan untuk membawa mereka masuk, kan? Tidak perlu, tidak perlu. Penjaga keamanan itu tercengang ketika mendengar kata-kata Brian. Salah satu dari mereka langsung menggelengkan kepalanya dan menjawab, lalu memberi ruang untuk Morgan, Rayhan dan yang lainnya agar masuk. Setelah melihat adegan ini, semua orang membeku di tempat dan ekspresi di wajah mereka sangat terkejut. Sebelumnya, mereka memiliki keraguan di hati mereka apakah Brian membual kepada mereka, tetapi sekarang mereka mengerti bahwa Brian memang generasi kedua yang kaya dengan identitas yang luar biasa. Jika tidak, sama sekali tidak mungkin untuk memiliki kekuatan seperti itu. Melinda menatap Brian dengan lebih serius sekarang, tetapi Brian tidak pernah menatap langsung ke Melinda. Tampaknya hanya Paula yang ada di matanya. Setelah Rayhan mengucapkan terima kasih kepada Brian, dia membawa Morgan dan yang lainnya ke ruang perjamuan. Setelah memasuki ruang perjamuan, Morgan bisa merasakan bahwa tingkat tamu di dalam sangat berbeda dari yang di luar. Hampir semua tamu mengenakan pakaian formal. Para pria terlihat seperti orang kaya dan penampilan para wanitanya juga luar biasa. Mereka mengenakan perhiasan atau riasan yang indah, dan mereka semua memberi orang kesan keanggunan dan kemewahan. Morgan juga melihat beberapa bintang besar yang sering muncul di drama TV. Meski Morgan tidak bisa menyebut nama hama bintang tersebut, tetapi dia bisa mengenalinya. Ya Tuhan, kenapa ada begitu banyak bintang di sini? Melinda menutup mulutnya dan berseru. Ekspresi wajahnya terlihat sangat kaget. Pacar Tuan Eriko dari industri hiburan, jadi pasti akan ada banyak bintang yang datang hari ini. Brian menjelaskan dengan nada yang sangat santai, lalu melanjutkan, aku akan melihat apakah Tuan Eriko sudah ada di sini. Kalian tunggu di sini sebentar dan makan apa saja yang kamu suka. Rayhan menjawab dengan cepat, oke. Brian tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Di sisi lain, Laura berdiri sendirian di aula dan menunggu dengan cemas selama sekitar setengah jam. Watson akhirnya bergegas menghampiri Laura, lalu berkata dengan suara rendah padanya, Laura, ayo ikut aku, Nona Winda akan datang. Ya, Pak Watson. Laura dengan cepat mengangguk dan mengikuti Watson ke ruangan di belakang ruang perjamuan. Namun, seorang bintang wanita yang berada di grup drama yang sama dengan Laura menunjukkan tatapan aneh di matanya setelah melihat Watson dan Laura pergi dengan tergesa-gesa. Bintang wanita ini bernama Kinara dan dia adalah pemeran pendukung ketiga dalam drama yang sedang difilmkan oleh Laura dan Kalista. Kinara sama saja dengan Kalista. Gadis itu selalu iri terhadap Laura, dan dia terkadang memprovokasi hubungan antara Laura dan Kalista. Hanya saja Kinara ini jauh lebih licik dari Kalista. Karena dia juga tidak memiliki pendukung dengan latar belakang yang kuat, jadi dia hanya bisa menjadi provokator antara Kalista dan Laura. Jika bukan karena campur tangan Kinara yang suka mengatakan hal buruk pada Kalista tentang Laura, hubungan antara Laura dan Kalista tidak akan pernah seburuk ini. Setelah ragu-ragu sejenak, Kinara akhirnya mengikuti Watson dan Laura. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan keduanya.